Pernahkah kalian membayangkan, seorang wali Allah, manusia yang paling dekat dengan Sang Pencipta, justru sengaja menceburkan dirinya ke dalam lembah hitam yang penuh maksiat? Dia tidak datang dengan sorban putih yang menyilaukan, tapi dengan jubah kumal yang berbau tuak. Dia tidak datang untuk menghujat, tapi untuk memeluk jiwa-jiwa yang sudah dianggap sampah oleh dunia. Inilah kisah tentang penyamaran paling rahasia di tanah Jawa. Saat keimanan diuji bukan di dalam masjid, melainkan di antara botol arak dan tangisan wanita malam. Namun sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan menggetarkan hati ini, izinkan saya mendoakan kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga Allah memudahkan setiap urusanmu, meluaskan pintu rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mengangkat derajat keluargamu. Jika kalian mengimani doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sekarang juga. Dan bagi kalian yang mencintai sejarah dakwah Nusantara yang penuh rahasia, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Gratis, namun dukungan kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan cahaya kebaikan ini. Mari kita buka tabir sejarah, Sang Wali yang tak terlihat. Lembah hitam bukan sekadar nama, tempat itu adalah luka menganga di pinggiran kadipaten yang gemerlap. Di sana, bau arak murah bercampur dengan aroma amis keringat dan keputusasaan yang membusuk. Di tempat inilah, martabat manusia dijual seharga sekeping tembaga, dan Tuhan seolah-olah enggan menengok karena muak melihat kerak dosa yang menggunung. Namun, di tengah hiruk-pikuk maksiat itu, seorang lelaki tua duduk bersila di pojok kedai kayu yang reot. Namanya Ki Sampar. Jubahnya yang kumal penuh tambalan tidak selaras dengan cahaya tenang yang memancar dari sepasang matanya. Ia sedang memegang cawan berisi air putih, namun di sekelilingnya, para pemabuk tertawa terbahak-bahak sambil memeluk botol-botol ciu yang tajam baunya. Minum lagi, Ki. Jangan hanya memandangi air bening itu seperti orang suci yang tersesat. Teriak seorang lelaki berwajah bopeng dengan luka parut melintang di pipinya. Ia adalah Mahesa, jawara yang ditakuti karena pedangnya sudah meminum nyawa belasan orang. Ki Sampar hanya tersenyum pelan. Senyum yang membuat siapapun yang melihatnya merasa telanjang. Seolah-olah lelaki tua ini bisa melihat hingga ke dasar hati yang paling gelap. Air bening ini jujur, Mahesa. Ia tidak berpura-pura menjadi madu. Juga tidak menipu akalmu agar merasa menjadi raja saat sebenarnya kau hanyalah budak dari rasa sakitmu sendiri. Mahesa mendengus, lalu menegak sisa araknya hingga tetes terakhir. Di sudut lain kedai, para wanita dengan gincu merah menyala yang sudah luntur karena peluh, tertawa genit menggoda para pedagang yang singgah. Mereka adalah bunga-bunga layu yang dipaksa mekar di tengah padang duri. Tiba-tiba, pintu kedai terbanting terbuka. Angin malam yang dingin menusuk masuk, membawa serta aura kemarahan yang suci. Berdiri di ambang pintu, seorang pemuda tampan dengan sorban putih yang kontras dengan kegelapan malam. Ia adalah Zaki, santri paling cerdas dan setia yang pernah dimiliki oleh sang wali di bukit sana. Napas Zaki memburu. Matanya menyapu ruangan dengan rasa jijik yang tak disembunyikan. Hingga akhirnya, pandangannya tertumpu pada Ki Sampar yang duduk santai di antara para pendosa. Hati Zaki hancur. Ia merasa seperti melihat menara agung yang runtuh ke dalam kubangan kotoran. Guru, suara Zaki bergetar, antara tangis dan amarah. Apa yang guru lakukan di sini? Tempat ini adalah lubang neraka yang terbuka di bumi. Bagaimana mungkin orang yang lidahnya biasa melantunkan asma Allah, kini duduk di antara aroma kamar dan wanita pesina? Seluruh kedai mendadak sunyi. Para pemabuk berhenti tertawa. Para wanita malah menunduk, merasa terhina oleh kehadiran sosok yang terlihat begitu suci di depan mereka. Ki Sampar tidak bergeming. Ia meletakkan cawannya dengan perlahan, suaranya terdengar jernih menembus kesunyian. Zaki, jika kau melihat rumah yang terbakar, apakah kau akan berdiri di luar sambil meneriakkan ayat-ayat tentang bahaya api? Atau kau akan melompat ke dalam untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di bawah reruntuhan? Tapi ini bukan rumah terbakar, guru. Ini adalah rumah maksiat. Guru menodai kemuliaan ilmu yang guru miliki. Teriak Zaki, air matanya kini jatuh membasahi pipi. Ki Sampar bangkit berdiri, gerakannya pelan, namun memiliki wibawa yang membuat Mahesa sang jawara pun tanpa sadar memundurkan kursinya. Kemuliaan ilmu tidak akan luntur karena debu, Zaki. Justru di tempat yang paling gelap inilah, satu percikan cahaya akan terasa sangat berarti. Kau melihat mereka sebagai sampah, tapi aku melihat mereka sebagai jiwa-jiwa yang haus akan pelukan Tuhan namun tak tahu jalan pulang. Tiba-tiba, suasana kembali memanas. Seorang lelaki tambun,
Pemilik kedai yang merasa bisnisnya terganggu oleh kehadiran si santri suci, maju dengan wajah merah padam. "Hah, anak muda, jangan sok suci di sini. Pergi atau aku suruh anak buahku menyeretmu keluar." Zaki tidak takut. Keberanian yang datang dari kesombongan spiritual membuatnya menantang. "Kalian semua akan membusuk di neraka. Dan kau, orang tua yang kami muliakan, kau adalah pengkhianat iman." Mendengar itu, Mahesa yang sudah mabuk berat naik pitam. Ia tidak terima Ki Sampar, orang tua yang selama beberapa hari ini mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Dihina oleh pemuda ingusan, Mahesa menghunus belatinya yang berkilat terkena cahaya lampu minyak. "Berlutut dan minta maaf pada kakek tua ini, atau lidahmu akan kupotong," geram Mahesa. Zaki memejamkan mata, bersiap mati sebagai syahid, pikirnya dalam hati yang naif. Namun, sebuah tangan kurus namun kokoh memegang pergelangan tangan Mahesa. Ki Sampar menghalangi serangan itu. "Jangan, Mahesa. Dia hanya belum mengerti bahwa cinta itu lebih luas daripada aturan yang ia hafal," ucap Ki Sampar lembut. Namun, di saat yang sama, seorang wanita tua bernama Lasmi, yang sejak tadi terbatuk-batuk di pojok ruangan, tiba-tiba terjatuh dari kursinya. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Ruangan itu mendadak gaduh. Orang-orang menjauh, takut tertular penyakit atau takut direpotkan oleh nyawa yang sedang di ujung tanduk. Zaki mundur beberapa langkah, menutup hidungnya dengan ujung sorban karena bau busuk yang keluar dari tubuh wanita itu. Namun, Ki Sampar berbeda. Tanpa ragu, sang wali berlari mendekat. Ia memangku kepala Lasmi yang kotor dan berbau. Ia membersihkan busa dari bibir wanita yang sudah dianggap sampah oleh masyarakat itu dengan ujung jubahnya yang mahal harganya di sisi Tuhan. "Bawa air, cepat," perintah Ki Sampar. Suaranya tidak lagi lembut, tapi penuh otoritas yang tak terbantahkan. Semua orang terpaku. Di tengah kerumunan yang menghujat, di tengah bau arak dan dosa, seorang lelaki yang disebut-sebut sebagai kekasih Tuhan sedang mendekap erat seorang pelacur yang sekarat. Ki Sampar berbisik lirih di telinga Lasmi, kalimat-kalimat yang tidak bisa didengar orang lain, namun cukup membuat kejang di tubuh wanita itu perlahan-lahan mereda. Zaki melihat itu semua dengan tubuh gemetar. Ia melihat gurunya tidak hanya memegang tangan si pendosa, tapi juga mencucurkan air mata untuknya. Dalam benak Zaki, terjadi pergolakan hebat. Apakah kesucian itu berarti menjauh dari kekotoran, atau justru masuk ke dalamnya untuk membersihkan? "Kau lihat, Zaki?" tanya Ki Sampar tanpa menoleh. Tangannya masih mengusap dahi Lasmi yang berkeringat dingin. "Di mata dunia, dia adalah wanita nista. Tapi di mataku, dia adalah seorang hamba yang sedang menahan beban hidup yang tak sanggup kau pikul meski hanya sehari. Jika kau membencinya, kau sedang membenci ciptaan yang sedang sekarat." Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, serombongan warga desa yang membawa obor datang dengan wajah beringas. Mereka dipimpin oleh seorang pengurus desa yang merasa terganggu dengan keberadaan lembah hitam. "Bakar tempat ini, bakar sarang setan ini," bersama orang gila yang mengaku wali itu. Teriak mereka. Api mulai disulut pada dinding-dinding kayu kedai. Suasana menjadi sangat kacau. Para pemabuk lari berhamburan menyelamatkan diri. Para wanita malam menjerit ketakutan. Namun, Ki Sampar tetap diam di tempatnya, memangku Lasmi yang napasnya semakin satu-satu. Zaki berdiri terpaku di tengah api yang mulai menjalar. Ia melihat gurunya dikelilingi api, namun wajah Ki Sampar justru terlihat semakin tenang. Seolah-olah api itu hanyalah hamparan bunga yang tidak bisa menyentuhnya. "Guru, keluar! Tempat ini akan runtuh!" teriak Zaki histeris. Ki Sampar menatap Zaki, sebuah tatapan yang akan menghantui Zaki seumur hidupnya. "Pergilah, Zaki, simpan kesucianmu di tempat yang aman. Biarkan aku di sini, bersama mereka yang kau anggap tidak layak masuk surga. Karena jika surga hanya berisi orang-orang yang merasa paling benar sepertimu, maka aku lebih memilih berdiri di pintu neraka untuk menarik mereka satu persatu." Atap kedai mulai runtuh. Suara kayu terbakar berderak keras, memekakan telinga. Bayangan Ki Sampar menghilang di balik kepulan asap hitam yang pekat, sementara Zaki diseret paksa oleh warga agar tidak ikut terpanggang. Malam itu, lembah hitam membara. Langit menjadi merah seperti darah. Dan di tengah kobaran api itu, sebuah misteri besar baru saja dimulai. Apakah sang wali tewas bersama para pendosa? Ataukah ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan dakwah yang akan mengguncang seluruh tanah Jawa? Satu hal yang pasti, sejak malam itu,
Zaki tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Ia menyadari bahwa kadang-kadang, untuk menemukan Tuhan, seseorang harus berani masuk ke tempat di mana Tuhan seolah-olah telah dilupakan. Fajar pecah di ufuk timur, namun sisa asap dari lembah hitam masih mengepul ke langit seperti jemari hitam yang meratap. Zaki berdiri mematung di depan puing-puing kedai yang telah rata dengan tanah. Matanya sembab, jubah putihnya kini lirik-lirik terkena jelaga. Di hadapannya, bara api masih menyisakan hawa panas yang menyengat kulit, namun hatinya jauh lebih panas oleh rasa bersalah yang membakar kalbu. Ia mencari sesosok tubuh. Ia mencari gurunya. Namun, di antara arang kayu yang menghitam, ia hanya menemukan potongan-potongan kain jubah kumal yang terbakar separuh. Tidak ada mayat, tidak ada tulang belulang, hanya keheningan yang mencekam dan suara gagak yang bersahut-sahutan di pohon randu alas yang meranggas. "Guru, di mana engkau?" bisik Zaki parau. Suaranya hilang ditelan angin pagi. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menepuk bahunya. Zaki terperanjat dan berbalik. Di sana berdiri Mahesa, si jawara berwajah bopeng yang semalam menghunus belati. Mahesa tampak berbeda pagi ini. Matanya yang biasa beringas kini terlihat kosong dan basah. Pakaiannya koyak-moyak, dan lengannya melepuh karena jilatan api. "Dia tidak mati, Cah Bagus," ucap Mahesa dengan suara serak. "Api tidak akan berani memakan orang seperti dia. Aku melihatnya semalam. Saat atap itu runtuh, dia berjalan menembus dinding api sambil menggendong Lasmi. Dia terlihat seperti bayangan yang menyatu dengan cahaya." Zaki tertegun. "Kemana dia pergi, Mahesa? Katakan padaku." Mahesa menunjuk ke arah hutan jati yang rimbun di lereng bukit, tempat yang dikenal sebagai wilayah terlarang karena dihuni oleh para begal dan orang-orang buangan yang kehilangan harapan. Dia membawa Lasmi ke sana. Wanita itu sudah tiada, tapi Ki Sampar bersumpah akan memandikannya dengan air suci dan menguburkannya dengan layak. Sesuatu yang bahkan tidak akan dilakukan oleh lurah atau pemuka agama di desa ini. Zaki tidak menunggu lama. Ia berlari kencang menembus semak belukar, mengabaikan duri-duri yang menggores kakinya. Ia harus menemukan gurunya. Ia harus meminta maaf atas kesombongan hatinya yang merasa paling suci semalam. Di sebuah ceruk di bawah pohon jati raksasa, Zaki akhirnya menemukan apa yang ia cari. Pemandangan itu membuatnya jatuh terduduk di atas tanah lembab. Ki Sampar sedang menggali tanah dengan tangan telanjangnya. Kuku-kukunya menghitam oleh tanah, darah merembes dari sela-sela jarinya yang lecet terkena batu tajam. Di sampingnya, terbujur kaku jenazah Lasmi yang sudah dibungkus rapi dengan kain kafan putih bersih. Entah dari mana Ki Sampar mendapatkan kain kafan itu di tengah hutan. Namun kain itu tampak sangat putih, seolah-olah tidak tersentuh oleh kotoran hutan sedikit pun. "Guru, biarkan aku membantu," isak Zaki sambil merangkak mendekat. Ki Sampar berhenti sejenak. Ia menoleh. Wajahnya penuh peluh namun ketenangannya tidak terusik. "Zaki, kau kembali. Bukankah tempat ini terlalu kotor untuk santri sepertimu? Tanah ini penuh dengan cacing dan bangkai. Apakah kau tidak takut najis?" Kata-kata itu menghujam jantung Zaki lebih tajam daripada keris manapun. "Ampuni hamba, Guru. Hamba adalah orang buta yang mencoba menuntun orang melihat. Hamba melihat maksiat dengan mata kebencian, padahal guru melihatnya dengan mata kasih sayang." Ki Sampar kembali menggali. "Ketahuilah Zaki, Allah tidak melihat di mana kau berdiri, tapi kemana arah hatimu menghadap." Lasmi ini, di detik terakhir napasnya, ia membisikkan satu kata yang mungkin tidak pernah diucapkan oleh mereka yang merasa ahli ibadah di barisan terdepan masjid. "Apa itu, Guru?" tanya Zaki penasaran. Dia berbisik, "Tuhan, terima kasih telah mengirimkan seseorang yang tidak meludahiku sebelum aku mati." Kata-kata itu, Zaki, sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh gunung dosanya selama puluhan tahun di lembah hitam. Taubatnya bukan karena ceramah panjang lebar, tapi karena sentuhan tangan manusia yang memanusiakannya. Zaki membantu menggali tanah itu hingga liang lahat terbentuk sempurna. Mereka memakamkan Lasmi dalam kesunyian yang syahdu. Burung-burung hutan berhenti berkicau, seolah-olah ikut memberikan penghormatan terakhir bagi jiwa yang baru saja pulang ke pelukan Sang Pencipta. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara derap langkah kaki yang ramai dan teriakan penuh amarah. Segerombolan warga desa, dipimpin oleh seorang lelaki berpakaian serba hitam dengan sorban besar yang melilit kepalanya, muncul dari balik pepohonan. Dia adalah kiai kepercayaan kadipaten yang sangat keras dalam urusan hukum agama. "Itu dia, si wali palsu yang menyesatkan umat," teriak sang kiai sambil menunjuk ke arah Ki Sampar.
Warga mengepung ceruk tersebut. Mereka membawa arit, cangkul, dan kayu pemukul. Mereka merasa terhina karena seorang pelacur dikuburkan secara layak oleh seseorang yang dianggap sebagai pemuka agama. Bagi mereka, Lasmi harus dibuang ke sungai atau dibiarkan membusuk sebagai peringatan bagi pendosa lain. Ki Sampar, kau telah melanggar batas, teriak sang kiai dengan nada tinggi. Kau bergaul dengan pemabuk, kau masuk ke rumah bordil, dan sekarang kau menguburkan wanita nista ini di tanah suci ini. Kau adalah haib bagi kaum beriman. Ki Sampar bangkit perlahan. Ia berdiri di depan makam Lasmi yang masih basah, seolah-olah menjadi perisai bagi jenazah yang sudah tidak berdaya itu. Siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa? Silakan lempar batu pertama ke makam ini, ucapnya tenang, mengutip sebuah kearifan kuno yang menggetarkan udara. Warga terdiam sejenak, namun sang kiai tidak membiarkan pengikutnya goyah. Jangan dengarkan dia memakai sihir kata-kata. Lihatlah jubahnya yang kotor, itu adalah cerminan jiwanya. Tangkap dia dan bawa ke alun-alun kadipaten untuk diadili. Beberapa orang maju untuk meringkus Ki Sampar. Zagi mencoba menghalangi, namun ia didorong hingga terjatuh. Namun, saat tangan-tangan kasar itu nyaris menyentuh bahu Ki Sampar, terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, dari arah hutan, muncullah Mahesa dan belasan jawara dari lembah hitam lainnya. Mereka tidak lagi membawa botol arak, melainkan senjata yang terhunus. Wajah mereka penuh amarah pelindung. Siapapun yang berani menyentuh Ki Sampar, harus melewati pedangku terlebih dahulu. Geram Mahesa, suaranya menggelegar seperti guntur di siang bolong. Suasana menjadi sangat tegang, antara warga yang merasa membawa kebenaran agama dan para jawara yang membawa hutang budi nyawa. Pertumpahan darah hanya tinggal menunggu hitungan detik. Berhenti, teriak Ki Sampar. Suaranya tidak keras, namun getarannya membuat semua orang terdiam dan senjata-senjata mereka mendadak terasa berat untuk diangkat. Ki Sampar melangkah maju, tepat ke hadapan sang kiai yang masih memegang tasbih dengan tangan gemetar karena marah. Kiai, jika kau ingin menghukumku, lakukanlah. Tapi jangan biarkan rakyatmu saling membunuh karena kebencian yang kau tanam atas nama Tuhan. Tuhan itu maha indah, dan beliau tidak butuh dibelah dengan cara yang buruk. Ki Sampar kemudian mengulurkan kedua tangannya, siap untuk diikat. Ia menatap Zaki dan memberikan isyarat agar Zaki tidak ikut campur. Guru, jangan. Mereka akan menyiksamu, teriak Zaki. Ki Sampar tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tenang hingga membuat bunga jati yang gugur seolah-olah menari di sekelilingnya. Zaki, kadang cahaya harus masuk ke dalam penjara agar para narapidana tahu bahwa matahari itu ada. Biarkan mereka membawaku. Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Warga akhirnya merantai tangan Ki Sampar. Mereka menyeretnya keluar dari hutan menuju pusat kota. Mahesa dan kawan-kawannya ingin melawan, namun Ki Sampar menggeleng tegas. Ia berjalan dengan kaki telanjang di atas kerikil tajam, sementara orang-orang di sepanjang jalan mulai melemparkan kotoran dan cacian kepadanya. Zaki hanya bisa mengikuti dari jauh dengan hati yang hancur. Ia melihat sosok gurunya yang agung kini diperlakukan lebih rendah daripada binatang. Fitnah telah menyebar luas bahwa Ki Sampar adalah pemimpin sekte sesat yang ingin menghancurkan moral kadipaten dari dalam. Setibanya di alun-alun, Ki Sampar dimasukkan ke dalam kerangkeng besi yang sempit di bawah terik matahari. Orang-orang berkerumun, melihat sang wali pendosa yang kini menjadi tontonan. Namun, di dalam kerangkeng itu, Ki Sampar justru memejamkan mata. Ia mulai melantunkan sebuah nyanyian lirih bukan ayat yang keras, melainkan sebuah tembang tentang kerinduan seorang hamba kepada penciptanya. Suaranya merambat di antara kerumunan, membuat beberapa orang yang tadinya ingin melempar batu, tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang sangat suci dalam suara itu, sesuatu yang tidak mungkin datang dari jiwa yang kotor. Zagi bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan membuktikan kebenaran gurunya. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Ki Sampar selama ini di tempat-tempat paling gelap. Rahasia besar apa yang disembunyikan sang wali di balik jubah kumalnya. Malam pun jatuh di alun-alun. Ki Sampar tetap membisu di dalam besi, sementara di kegelapan, sebuah rencana besar untuk melenyapkannya mulai disusun oleh orang-orang yang merasa kekuasaan mereka terancam oleh kehadiran sang cahaya di tengah lumpur. Malam di alun-alun kadipaten terasa lebih mencekam daripada kegelapan di lembah hitam. Ki Sampar duduk bersila di dalam kerangkeng besi yang sempit, seolah-olah jeruji karat itu adalah dinding istana yang megah. Di sekelilingnya, ubur-ubur para penjaga menjilat langit,
menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di atas tanah berdebu. Zaki, sang santri yang kini jiwanya remuk redam, bersembunyi di balik pilar pendopo agung. Ia melihat kerumunan orang yang masih bertahan hingga tengah malam hanya untuk mencaci maki gurunya. Namun, di antara kerumunan itu, Zaki menangkap sesuatu yang ganjil. Ada sekelompok orang berpakaian rapi, bukan warga biasa, yang sibuk membagikan kantong-kantong kecil berisi keping perak kepada mereka yang paling keras berteriak menghujat Ki Sampar. Skenario busuk, desis Zaki. Dadanya sesak. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan moralitas agama, melainkan upaya sistematis untuk membunuh karakter seorang wali yang mulai dicintai rakyat kecil. Tiba-tiba, suara terompet Kadipaten membahana. Adipati Anom, penguasa wilayah itu, keluar dari istananya didampingi oleh sang kiai yang semalam memimpin penangkapan di hutan. Wajah Adipati terlihat kaku, penuh tekanan politik. Di sampingnya, sang kiai tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang terasa dingin. "Rakyatku," seru sang kiai, suaranya dikuatkan oleh gema pendopo. "Malam ini kita menyaksikan seorang penyesat yang berbaju ulama namun berhati durjana. Dia telah menodai kesucian syariah dengan berkawan bersama para pemabuk dan memuliakan wanita pezina. Hukum harus ditegakkan agar murka Tuhan tidak jatuh ke tanah ini." Ki Sampar membuka matanya perlahan. Ia menatap sang kiai dengan tatapan yang sangat tenang, hingga membuat sang kiai membuang muka karena merasa terintimidasi oleh kejernihan mata sang wali. "Kiai," suara Ki Sampar terdengar lirih namun menggema di seluruh alun-alun yang mendadak sunyi. "Kau bicara tentang murka Tuhan, tapi apakah kau sudah bicara dengan kasih sayangnya? Kau menghukumku karena aku mencintai mereka yang kau benci. Bukankah Tuhan menciptakan matahari untuk menyinari bunga di taman sekaligus sampah di selokan?" "Diam kau, pendosa," bentak sang kiai. "Besok, saat matahari tepat di atas kepala, kau akan dicambuk di depan umum sebelum diusir selamanya dari kadipaten ini sebagai orang murtad." Sorakan massa kembali pecah. Zaki tidak tahan lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Ia teringat kata-kata Mahesa tentang perantara rahasia dan uang judi yang ternyata digunakan untuk amal. Zaki mulai bergerak di kegelapan, menyusup ke arah perkampungan kumuh di balik pasar. Ia harus mencari bukti fisik yang bisa mematahkan fitnah ini. Di sebuah gubuk kreyot yang nyaris rubuh, Zaki menemukan seorang wanita muda bernama Sari. Sari adalah salah satu wanita malam yang sering terlihat bersama Ki Sampar di kedai tempo hari. Saat Zaki menemuinya, Sari sedang menangis sambil memeluk sebuah gulungan kain sutra hijau tua. "Jangan bunuh dia, tolong jangan bunuh kakek itu," isak Sari saat melihat Zaki. "Sari, aku muridnya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya dilakukan Ki Sampar selama ini? Mengapa dia membiarkan dirinya dihina?" tanya Zaki dengan nada mendesak. Sari menghapus air matanya. Ia membuka gulungan kain sutra itu. Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci yang ditulis tangan dengan indah, dan sebuah buku catatan kecil. "Dia tidak pernah berjudi, Tuan Santri. Dia duduk di meja judi hanya untuk mendengarkan rahasia para pejabat korup yang sering membuang uang di sana. Uang yang dia bawa pulang adalah pemberian dari orang-orang kaya yang bertobat secara rahasia setelah mendengar nasihatnya." Zaki membaca catatan itu. Matanya terbelalak. Di sana tertulis daftar nama pejabat kadipaten, termasuk asisten sang kiai, yang sering menggunakan uang pajak rakyat untuk berfoya-foya di lembah hitam. Ki Sampar mencatat semuanya. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia ingin dilenyapkan. Bukan karena ia sesat, tapi karena ia memegang rahasia busuk para penguasa yang bersembunyi di balik jubah kesalehan. Dia sengaja difitnah agar suaranya tidak lagi dipercaya saat ia membongkar kebusukan mereka. Bisik Zaki. "Sari, kau harus ikut denganku ke alun-alun besok pagi." Sari menggeleng ketakutan. "Mereka akan membunuhku, Tuan. Aku hanya seorang pelacur hina." "Kau bukan pelacur hina di mata guruku, Sari. Kau adalah saksi kebenaran," tegas Zaki. Pagi harinya, alun-alun penuh sesak. Udara terasa panas membara. Ki Sampar dikeluarkan dari kerangkeng, tangannya diikat pada tiang kayu di tengah lapangan. Algojo sudah siap dengan cambuk kulit yang ujungnya diberi potongan besi kecil. Adipati Anom berdiri di balkon istana, siap memberi komando. "Laksanakan hukuman." Cambuk pertama melesat, membelah udara dengan suara cetar yang memilukan. Namun, sebelum cambuk itu menyentuh punggung Ki Sampar, sebuah teriakan melengking menghentikan segalanya. "Berhenti! Kalian menghukum orang yang salah." Zaki berlari ke tengah lapangan, menarik Sari yang gemetar ketakutan. Di belakang mereka, secara mengejutkan,
Mahesa dan puluhan jawara lembah hitam muncul. Mereka tidak membawa senjata, melainkan membawa janda-janda tua dan anak-anak yatim yang selama ini diberi makan secara rahasia oleh Ki Sampar. "Lihatlah orang-orang ini," teriak Zaki sambil mengangkat buku catatan milik Ki Sampar. "Kalian menyebutnya pendosa karena ia berada di antara mereka. Justru dialah satu-satunya orang yang peduli saat kalian, para penguasa, sibuk menimbun harta dari keringat mereka." Zaki melemparkan buku catatan itu ke arah Adipati. "Baca nama-nama di halaman terakhir, Gusti Adipati. Lihat siapa yang sebenarnya menodai kesucian agama ini dengan kemunafikan." Suasana menjadi sangat kacau. Sang Kiai mencoba merebut buku itu, namun Mahesa menghalanginya dengan tatapan mengancam. Adipati Anom membaca catatan itu dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah pucat saat melihat nama asisten pribadinya dan beberapa kerabat dekat Sang Kiai tercatat sebagai pelanggan tetap rumah bordil dan pelaku penggelapan dana zakat. Rakyat mulai berbisik-bisik. Kebencian yang tadi diarahkan kepada Ki Sampar kini berbalik arah. Mereka mulai melihat kebenaran di balik penyamaran sang wali. "Ini fitnah, ini sihir," teriak Sang Kiai panik. "Hajar mereka semua." Namun, rakyat tidak lagi bergerak. Mereka melihat Ki Sampar yang masih terikat di tiang. Beliau tetap diam, tidak membela diri, tidak menunjukkan kemarahan. Hanya ada air mata yang mengalir di pipinya yang berdebu. Bukan air mata kesakitan, tapi air mata keprihatinan melihat manusia yang saling cakar demi kekuasaan. Tiba-tiba, Ki Sampar bicara. Suaranya tidak keras, namun entah bagaimana, terdengar jelas oleh setiap telinga di alun-alun tersebut. "Kiai, jika kau ingin mencambukku agar hatimu tenang, lakukanlah. Aku rela punggungku hancur jika itu bisa menebus dosa-dosa orang-orang di sini. Tapi ingatlah, cambukmu hanya bisa melukai kulitku. Tapi ia tidak akan pernah bisa menyentuh kebenaran yang sudah terlanjur bersemi di hati mereka yang terpinggirkan." Sang Kiai terhuyung mundur. Ia melihat rakyatnya mulai bersujud di depan Ki Sampar. Mahesa dan para jawara berlutut, meletakkan senjata mereka di tanah sebagai tanda tobat yang sesungguhnya. Lembah hitam bukan lagi sekadar tempat maksiat, melainkan saksi bisu lahirnya sebuah kesadaran baru. Adipati Anom turun dari balkonnya. Ia berjalan perlahan menuju Ki Sampar, lalu dengan tangannya sendiri, ia memotong tali pengikat sang wali. "Ampuni hamba, sang guru," bisik Adipati dengan suara bergetar. "Hamba telah buta oleh laporan palsu." Ki Sampar mengusap bau Adipati. "Jangan meminta ampun padaku, Gusti. Mintalah ampun pada rakyatmu yang kelaparan sementara pejabatmu berpesta." Namun, di tengah suasana haru itu, sebuah bahaya baru mengintai. Asisten Sang Kiai yang namanya tercatat dalam buku rahasia, menyadari bahwa hidupnya tamat. Dalam keputusasaan, ia mencabut keris pendek dari balik bajunya dan menerjang ke arah Ki Sampar yang masih lemah. "Mati kau, wali palsu!" teriaknya kalap. Sagi menjerit. Mahesa melompat. Namun, sang maut bergerak lebih cepat daripada siapapun. Kilatan logam keris itu seolah membelah cahaya matahari pagi yang terik. Dalam sepersekian detik yang membeku, semua orang terkesiap. Sagi berteriak parau, Mahesa melompat dengan tangan kosong, namun jarak mereka terlalu jauh. Asisten Sang Kiai, yang hatinya telah diracuni ketakutan akan kehancuran nama baiknya, menusukkan keris itu dengan seluruh kebencian yang tersisa. Jeleb! Suara itu kecil, namun bagi Zaki, suaranya lebih keras dari ledakan gunung berapi. Darah merah segar merembes, membasahi kain putih yang bersih. Namun, bukan Ki Sampar yang jatuh. Sari, si wanita malam yang tadi berdiri di samping Zaki, telah melompat ke depan. Tubuh ringkihnya menjadi perisai hidup bagi sang wali. Keris itu tertancap dalam di perutnya. Ia terhuyung, lalu jatuh ke pelukan Ki Sampar yang dengan sigap menangkapnya. "Sari!" Zaki menjerit, sementara para pengawal kadipaten segera meringkus sang pembunuh yang kini meraung seperti binatang buas. Suasana alun-alun yang tadinya riuh mendadak senyap sesenyap makam. Ki Sampar memangku kepala Sari di atas pangkuannya. Tangan sang wali yang lecet dan berdarah kini membelai kening wanita yang dianggap sampah oleh dunia itu. Darah Sari terus mengalir, membasahi debu alun-alun yang haus. "Kakek!" bisik Sari, suaranya sangat tipis, hampir tidak terdengar di tengah desiran angin. Apakah orang seperti aku benar-benar bisa melihat pintu surga?" Air mata Ki Sampar jatuh, menetes tepat di pipi Sari yang pucat. "Sari, anakku, hari ini surga sedang berhias menyambutmu. Kau bukan lagi pelacur dari lembah hitam.
Kau adalah saksi kebenaran yang paling murni. Pengorbananmu telah menghapus segala noda yang pernah melekat. Sari tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat cantik, yang selama ini tersembunyi di balik gincu tebal dan tawa palsu di kedai tuak. Napasnya perlahan-lahan memberat, lalu berhenti dengan tenang di bawah dekapan sang wali. Ia wafat dalam keadaan mulia, di tengah ribuan mata yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang luar biasa. Ki Sampar mendongak, matanya menyapu kerumunan warga, para pejabat yang tertunduk, dan sang kiai yang kini gemetar di sudut pendopo. Tidak ada kemarahan dalam tatapan itu, yang ada hanyalah duka mendalam bagi kemanusiaan yang seringkali harus dikorbankan demi ego. Lihatlah, suara Ki Sampar menggelegar, namun bergetar oleh emosi. Kalian mencari pendosa untuk dihukum, namun kalian membiarkan pembunuh berkeliaran di samping kalian. Kalian menghakimi wanita ini sepanjang hidupnya. Namun pada akhirnya, dialah yang memiliki hati paling suci di antara kita semua. Adipati Anom jatuh berlutut di depan Ki Sampar. Ampuni kami, Sang Wali. Hamba telah gagal menjadi pemimpin. Hamba telah membiarkan fitnah membakar negeri ini. Ki Sampar perlahan bangkit, masih menggendong jenazah Sari di lengannya. Ia tidak mempedulikan luka-lukanya sendiri atau rasa haus yang mencekik setelah berhari-hari di dalam kerangkeng. Gusti Adipati, kekuasaanmu adalah titipan yang berat. Jangan gunakan ia untuk membentengi dirimu dari rakyat, tapi gunakan ia untuk memeluk mereka yang tidak punya suara. Bangunlah kembali Lembah Hitam, bukan sebagai tempat maksiat, tapi sebagai tempat mereka belajar untuk hidup bermartabat. Ki Sampar kemudian berjalan membelah kerumunan. Orang-orang secara otomatis membuka jalan, menundukkan kepala saat sang wali lewat. Mahesa dan para jawara mengikuti di belakangnya, berjalan tegak dengan wajah yang kini memancarkan ketenangan, bukan lagi kebencian. Zagi berlari menyusul, mencoba memegangi jubah gurunya yang compang-camping. Guru, kemana kita akan pergi? Tugas kita di sini sudah selesai, Zaki, jawab Ki Sampar tanpa menoleh. Cahaya sudah menyala di hati mereka. Sekarang, kita harus mencari kegelapan lain untuk kita terangi. Berita tentang kejadian di alun-alun itu tersebar secepat api ditiup angin ke seluruh pelosok Nusantara. Kisah tentang wali yang menyamar menjadi orang hina demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Lembah Hitam benar-benar berubah. Di sana, sebuah pesantren besar didirikan tepat di bekas kedai yang terbakar. Para santrinya adalah mantan-mantan jawara dan wanita malam yang telah bertobat, yang kini mengabdikan hidupnya untuk membantu sesama. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa pesisir yang jauh dari kadipaten tersebut, terlihat seorang pengembara tua dengan pakaian kumal duduk di pinggir jalan. Di sampingnya duduk seorang pemuda dengan sorban yang sudah tidak lagi putih bersih, namun wajahnya memancarkan kearifan yang sama dengan gurunya. Zaki, panggil si orang tua itu. Kau lihat kedai di ujung jalan itu, tempat yang baunya sangat tajam oleh arak. Zaki tersenyum tipis. Ia kini mengerti. Iya, guru, apakah kita akan ke sana? Tentu saja, di sana ada seorang lelaki yang hatinya sedang hancur karena kehilangan anaknya, dan ia mencoba melupakan rasa sakit itu dengan menantang Tuhan. Dia butuh teman bicara, bukan hakim yang membawa cambuk. Ki Sampar, atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, bangkit berdiri. Ia kembali memakai topeng Ki Sampar sang pendosa, sang pemabuk, sang lelaki hina yang tak terlihat. Ia sengaja menenggelamkan namanya dalam lumpur agar mutiara-mutiara di dalamnya bisa ditemukan. Dramatisnya, perjuangan itu tidak pernah mudah. Fitnah akan selalu mengintai, dan pedang kebencian akan selalu siap menghujam. Namun bagi sang wali, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk satu jiwa yang kembali kepada Tuhannya. Seiring matahari terbenam di ufuk barat, kedua pengembara itu melangkah masuk ke dalam kegelapan kedai, membawa seberkas cahaya yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Warisannya bukan hanya bangunan masjid atau kitab-kitab tebal, melainkan sebuah ajaran abadi, bahwa di dalam diri setiap pendosa, ada potensi seorang wali, dan di dalam diri setiap orang suci, ada bahaya kesombongan yang bisa menghancurkan segalanya. Cerita ini berakhir di sini, namun di setiap sudut Nusantara yang gelap, bayangan sang wali yang tak terlihat itu masih terus bekerja, diam-diam mengetuk pintu hati manusia yang hampir putus asa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.